Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan sungguh nikmatnya kita telah melaksanakan sholat subuh karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu mari kita terus berdoa supaya Allah memberikan keteguhan hati kita untuk istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah, terutama dalam sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita memperoleh kemenangan agung di akhirat kelak, yaitu masuk surga. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan yang bersifat tentu saja adalah menasihati, yaitu pertama menasihati diri saya sendiri dan tentunya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman sahabat yang mulia. Sekarang ini kita masuk dalam periode masa akhir zaman, ya. Dan di dalam kajian-kajian tentang akhir zaman kita bisa mendengarkan, kita bisa mengikuti, mengetahui bahwa betapa masa akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Pengertian fitnah adalah segala sesuatu yang bersifat ambigu yang menyebabkan orang bingung memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu banyak sumber-sumber informasi, berita, ya, keyakinan, pemahaman yang berseliweran di depan kita, ya, sehingga kemudian membuat orang kemudian bingung mana yang benar, mana yang salah. Pada zaman akhir, ya, kelak menjelang hari kiamat, Dajjal akan muncul ke dunia ini. Tetapi sebelum Dajjal itu sendiri muncul, sekarang ini kita sudah melihat begitu banyak Dajjal-Dajjal kecil, ya. Yang dimaksud dengan Dajjal-Dajjal kecil adalah siapapun, apakah itu bisa merupakan suatu individu, bisa merupakan suatu institusi, bisa merupakan suatu kelompok, ya, yang kemudian menyebabkan manusia, ya, yang tadinya sudah berada di jalur yang benar, ya, kemudian terseret, ya, karena iming-iming, ya, karena suatu angan-angan dan harapan bahwa jika mengikuti individu itu atau lembaga atau partai, ya, maka dia akan menjadi lebih baik, ya kan. Nah, ini sesungguhnya sesuatu yang menjebak kita, ya. Dan di dalam kajian-kajian akhir zaman, kelak ketika Dajjal yang asli itu sudah keluar, maka bahkan dikatakan orang-orang yang tadinya beriman, imannya cukup kuat, itu pun terseret, itu pun ikut arus mengikuti iming-iming ajakan Dajjal ini. Nah, ketika sekarang yang muncul adalah Dajjal kecil, ya, ternyata juga begitu banyak orang-orang yang secara intelektual, ya, secara basic knowledge-nya mumpuni, punya ilmu, ya, punya track record di dalam persoalan-persoalan yang bersifat ilmiah pun bisa kemudian menjadi orang-orang yang bodoh, ya, bisa menjadi orang-orang yang dungu karena mengikuti sesuatu yang sebetulnya levelnya jauh daripada dia, ya. Kita melihat itu di sekitar kita, terlebih di masa-masa sekarang, ya, di negara kita, ya, dalam
situasi kontestasi perpolitikan nasional yang sudah semakin dekat, ya, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita kemudian melihat betapa orang-orang yang kita kenal, yang menurut paling tidak secara zahir kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, ya, ternyata ikut arus mengikuti kelompok atau individu yang sesungguhnya tidak patut untuk diikuti. Karena dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, maka ketika kamu akan memilih pemimpin, carilah pemimpin, ya, yang di antara kalian orang-orang sama-sama orang yang beriman, dan Allah akan sangat marah, akan sangat murka bila di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang sesungguhnya lebih pantas, lebih patut untuk dipilih, ya kan? Tetapi kemudian orang-orang yang beriman itu memilih orang yang kalau dikatakan imannya mungkin kurang bagus, setidak-tidaknya terlihat dari tindak tanduk, perilaku, kata-kata, ya, dan orientasi mereka di dalam kehidupan ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, betapa di zaman akhir ini penuh dengan fitnah, yaitu ketika kebohongan menjadi atau dianggap sebagai sebuah kebenaran, ketika kepalsuan dianggap sebagai sebuah kejujuran, ketika penipuan dianggap sebagai hal yang biasa. Itu adalah tantangan kita di zaman akhir ini. Maka oleh karena itu sesungguhnya yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita tetap selamat, ya, dalam ujian-ujian yang luar biasa ini, ya. Kita harus selalu berdoa, ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemudahan bagi kita untuk bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, ya. Karena ini luar biasa, ya. Bahkan orang-orang yang tadi saya katakan secara zahir, secara casing terlihat berpengetahuan, berilmu, ya kan? Baik ilmu umum maupun ilmu agama. Itu pun kemudian kita heran mengapa dia bisa ikut kelompok yang sesungguhnya penuh kemunafikan. Di situ banyak bercokol manusia-manusia munafik, ya kan, yang kemudian bisa mencelakakan kita, dan mereka lupa, ya, bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang menjadi pilihan kita, keputusan kita di dalam kehidupan ini, pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan, ya. Banyak orang yang mengatakan atau mungkin lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya semata-mata dalam konteks duniawi. Politik dianggap hanya dalam koridor duniawi, ya kan? Malah ada yang mengatakan itu seperti memilih permen. Banyak merek permen, kita pilih mana yang kita suka. Naudzubillah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menasihati diri saya sendiri. Saya pun selalu mengingatkan dari waktu ke waktu, jangan sampai saya kemudian ikut terseret oleh arus ketika dajjal-dajjal kecil ini berkeliaran, ya, memberikan suatu iming-iming yang seolah-olah luar biasa, seolah-olah bagus, ya, dengan label-label terminologi yang gagah, ya kan, adanya loncatan-loncatan dalam kehidupan, ya, milenial, ya, generasi Z, segala macam. Itu adalah terminologi yang perlu kita waspadai, dalam arti kita tetap harus melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan Allah sudah memberikan satu garis, suatu koridor, mana yang hak, mana yang batil, ya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau ada orang yang lebih baik bagi kita untuk kehidupan kita, yang bisa mendekatkan kita makin beriman kepada Allah, makin bertakwa, itu yang kita dekati, itu yang kita pergauli, itu yang kita pilih, ya. Jangan sampai kemudian karena ajakan-ajakan dari apakah itu atasan kita, apakah itu dari partai kita, apakah itu dari pimpinan partai, yang kemudian menyebabkan kita terjebak, ya, untuk kemudian memilih, ya, kelompok atau individu yang sebenarnya tidak patut, tidak tepat kita pilih, karena mereka hanya makin menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Baik teman-teman, ini sudah menjelang 10 menit. Saya perlu closing untuk menyudahi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa pada zaman akhir ini kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, ya. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami mana yang benar, mana yang batil, ya, kemudian kembalikan kepada hati nurani kita tanyakan apakah sesuatu itu
ya, menyebabkan kita lebih taat kepada Allah atau menyebabkan kita makin jauh dari ketaatan, ya kan? Nah, itu aja. Ya. Kita bisa membuat suatu keputusan dengan koridor itu, dengan indikasi itu. Ya. Yang kita pilih adalah yang membuat kita makin beriman, makin bertakwa kepada Allah, ya, makin mencintai Islam, makin mencintai Rasulullah, seperti itu. Ya. Bukan memilih kelompok yang sudah punya track record membenci Islam, membenci Rasulullah, menghina Islam. Itu bisa kita lihat, ya kan? Track record itu bisa kita lihat. Ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, dan apabila saya di dalam menyampaikan tausiah pada pagi hari ini ada kata-kata yang salah, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Dan sebagai laporan, ya, bagi saya, ya, apa yang saya lakukan ini, ya, ini melalui platform Facebook terlebih dahulu. Berapapun yang nonton tidak ada masalah. Kemudian untuk platform di YouTube, karena ini setelah dari Facebook kemudian saya upload ke YouTube, saya lihat rata-rata penontonnya antara 50, 100 dan di atas sedikit 100. Ya. Itu sudah luar biasa bagi saya. Jadi target saya bukan jumlah tetapi apa yang saya lakukan, ya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan sehingga menyelamatkan saya nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.